Shalom bagi kita semuanya. Bapak Ibu, waktu kita penyembahan tadi saudaraku, Tuhan kasih sebuah pengertian buat saya, saudara. Saudara, kita tahu bahwa Bapak kita sangat mengasihi kita, amin. Bapak kita di sorga itu rindu kita anak-anaknya menerima semua yang baik, saudara. Tidak ada satupun dari rencana Tuhan yang jahat buat kita. Ketika Dia menciptakan kita, Dia sudah menentukan dari awal, bahkan sebelum kita lahir ke dunia, Dia sudah tetapkan untuk apapun yang kita akan terima, apapun yang terbaik yang akan Dia berikan buat kita. Saudara, gambaran sederhana kita bisa lihat kalau ada orang tua yang menyambut kelahiran anaknya, saudara. Ini keluarga yang betul-betul menyambut anaknya, saudara, ya. Jangan saudara samakan dengan orang yang enggak menyambut anaknya, karena ada yang seperti itu. Tapi ini orang tua yang sudah lama mungkin mengharapkan anak ini lahir, dan ketika mereka tahu ya bahwa mereka akan punya anak, mereka akan mempersiapkan semuanya. Sebelum lahir, saudaraku ya, sudah disiapkan pakaiannya, sudah disiapkan bajunya, ya, semua keperluannya, bahkan kamarnya sudah disiapkan. Dan mereka lakukan semua yang terbaik. Untuk apa, saudaraku? Agar anaknya ini ada di tempat yang nyaman, terus dia diterima dan dia senang. Betul? Bahkan bukan sampai seperti itu saja, saudaraku. Tidak berarti ketika dia sudah mulai besar, dia dibiarkan sendiri, ditinggalkan. Tidak. Semakin bertumbuh, saudara ya, orang tuanya akan memikirkan gimana sekolahnya nanti, gimana dia nanti akan bekerja, akan dipikirkan dengan sebaik mungkin. Itu orang tua di dunia. Apalagi Bapak kita di sorga. Dia selalu memikirkan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan saya percaya kita semua anak-anaknya, amin. Tidak ada satupun di tempat ini yang bukan anaknya. Bisa dinaikkan sedikit, Pak Pran. Kita ini anak-anaknya, anak-anaknya yang dikasihi, dicintai. Jadi jangan satupun di tempat ini yang merasa engkau gak dicintai. Kalau hari ini kau dengar panggilannya, nak kemari, artinya engkau dicintai oleh Tuhan. Engkau dikasihi oleh Tuhan. Seberapa besar cinta Tuhan sama kita? Saudara, seperti ini. Anak tetap anak. Paham ya? Mau kamu berbuat jahat seperti apapun, ini tetap anak. Saudara bisa lihat di Alkitab, Tuhan memberi perumpamaan tentang anak-anak Tuhan. Ada yang bungsu. Bungsu ini sudah gak tahu diri, sudah gak hormat sama orang tuanya, belum papahnya mati, sudah minta warisan. Ya kan? Berarti ini ajar kurang, betul? Saudara bisa lihat, papahnya tetap ya udah nak, dikasih hartanya, betul? Ketika hartanya dikasih, dia tinggalin papahnya. Dia pergi ke sebuah negeri yang jauh. Mungkin tempat papahnya itu cuma ya gimana ya, kalau di sini di Tumpang Napoil, saudaraku ya. Tiba-tiba dia pergi ke kota dengan harta yang dia miliki. Ya, dia dugem, mabuk-mabukan, pokoknya melakukan semua yang dia senangi. Ya, kenapa Bang? Jadi bergetar. Ya, ketika dia melakukan semua yang dia senangi, akhirnya apa? Habis. Hartanya habis, semuanya habis. Sampai makan pun sulit. Sampai dia istilahnya makan dari tempat sampah. Ya. Nah,
Saudara-saudara bisa lihat. Ini malah bersuara ini. Tadi tidak. Hah? Dan akhirnya saudaraku, anak bungsu ini mengambil keputusan untuk kembali ke bapaknya. Tapi karena dia menyesal dan dia merasa dia sudah gak punya hak lagi minta sama bapaknya, karena hartanya udah habis, bagiannya udah habis, betul. Dia sudah poyak-poyakan, dia hambur, dan akhirnya dia gak punya apa-apa. Dia sadar, berarti saya kembali ke sana gak bisa jadi anak. Apalagi dia sadar dia sudah kurang ajar, dia sudah melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia berkata dalam dirinya, saya mau kembali ke rumah bapak saya, tapi bukan sebagai anak, tapi sebagai hamba. Saya mau jadi budak bapak saya aja. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Apa yang terjadi ketika dia memutuskan kembali? Ditolakkah oleh bapaknya? Tidak. Disambut oleh bapaknya, anakku. Nggak ada. Anak kurang ajar. Berani-beraninya kamu kembali. Jangan coba-coba sentuh kakimu ke rumah saya. Nggak ada. Betul? Dia datang bukan dengan papa, enggak. Dia berlutut. Dia takut-takut saya diterima apa enggak. Bapak yang lari dan mengambut dia. Tidak nak, kamu tetap anakku. Dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih kasut yang baru, dan dipestakan. Coba saudara pikir, saudara, begitu besarnya kasih Tuhan. Padahal anak ini gak berbuat apa-apa buat bapaknya. Ada gak dia berbuat apa-apa? Gak ada. Kerja juga enggak buat bapaknya. Habis baru buat kesalahan. Tapi anaknya mau kembali ke bapak, dan bapak terima dia. Itu anak yang sorry nih, kurang ajar sama bapaknya. Tetap dikasih, dicintai oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau kita punya keluarga atau diri kita sendiri atau siapapun, jangan pernah hakimi mereka. Ada satu titik Tuhan bisa jamah hidup mereka dan mereka kembali ke Tuhan. Jangan pernah kasih tanda titik pada siapapun juga selama dia hidup. Titik kalau dia sudah mati, karena tidak ada kesempatan lagi memperbaiki segala sesuatu. Tapi selama dia hidup, Tuhan masih kasih kesempatan buat dia untuk bisa kembali. Itu anak yang bungsu, belum lagi anak yang sulung. Yang sulung saudaraku ya, ini anak-anak yang baik-baik saudaraku ya, yang gak pernah nakal sama orang tuanya. Ya pokoknya disuruh kerja, dia kerja dengan baik saudaraku. Tidak ada pekerjaan yang Bapak perintahkan kepada dia yang tidak dia lakukan. Semua dia lakukan dengan baik saudaraku. Tapi kesalahan dari anak sulung adalah dia melakukannya bukan dengan cinta kepada bapaknya. Dia melakukan itu karena tugas. Dan akhirnya ketika dia lihat anak bungsu, dia marah-marah. Kenapa bapak perlakukan dia seperti itu? Dia gak terima. Karena aku ini udah baik-baik aja, gak pernah dipestakan. Berapa banyak orang-orang yang seperti itu? Merasa ada orang yang dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Kelihatannya, kok aku gak dicintai ya? No, enggak. Bapaknya bilang sama anak sulung, bukankah apa yang aku punya kamu punya? Betul? Kamu tuh nikmati semua yang baik.
Apakah bapaknya marah sama sulung? Enggak. Bapaknya cuma kasih tahu, ini ada anakku yang hilang, kembali loh nak. Apakah aku enggak pantas bersuka cita daripada dia binasa di sana? Hari ini dia kembali, itu adikmu sendiri. Aku bersuka cita karena dia kembali. Memang dalam Alkitab tidak dituliskan si sulung masuk ke pesta anak bungsu. Dan kita nggak tahu endingnya, saudaraku ya. Si sulung ini seperti apa hatinya, apakah dia berbalik apa enggak. Dan ini gambaran anak-anak Tuhan hari-hari ini. Ada orang-orang yang pendosa-pendosa yang melukai hati Tuhan dengan mungkin melakukan dosa pelanggaran. Tiba-tiba dia merasa bahwa Tuhan terima dia, mencintai dia, ya. Dan dia sadar dia berdosa begitu rupa. Dan dia melayani Tuhan. Karena dia tahu anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, kasih Tuhan besar buat dia. Sehingga dia membalas cinta Tuhan itu dengan apapun yang dia punya. Itu contoh-contoh anak bungsu Maria Magdalena, ya, Paulus. Karena mereka sadar mereka diterima Tuhan apa adanya. Kalau mereka mikirin masa lalu, mereka jahatnya minta ampun. Tapi mereka sadar dan akhirnya melayani Tuhan dengan ajaib. Tapi ada anak-anak sulung juga yang merasa mungkin lahir dari Kristen, mungkin dia anak pendeta, anak gembala, dan dia merasa saya nggak sejahat dia, dan merasa saya ini lebih pantas dari yang lain. Tapi apakah Tuhan membenci mereka? Enggak. Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan menunggu mereka untuk mereka berbalik. Itulah gambaran dari Israel. Israel itu sulung, betul? Kita ini bungsu-bungsu yang kembali. Israel sampai hari ini apakah Tuhan membenci mereka? Enggak, tetap mengasihi mereka walaupun keras kepalanya minta ampun. Kalau orang pergi ke Israel, saudara bisa melihat bagaimana karakter mereka itu. Ya. Indonesia ini ramah-ramah, saudara. Kalau nyambut, ya, selamat siang, selamat datang, senyumnya itu enak loh, saudara. Kalau lihat mereka, saudaraku ya, aduh udah jenggotnya panjang, saudaraku ya. Begitulah. Tapi saudaraku, tetap Tuhan tunggu mereka untuk mereka balik. Nanti waktunya mereka akan percaya dengan Yesus. Jadi saudaraku, apa yang saya mau sampaikan ini, saudara, Tuhan itu mau seperti apapun, menerima siapapun, saudara. Tapi yang paling penting buat Tuhan adalah engkau mau kembali ke Dia. Jangan pernah keluar dari Dia. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tuh mau setiap anak-anaknya ada bersama dengan Dia. Tidak boleh ada satupun yang keluar. Walaupun kamu sejahat apapun, tetaplah ada di dalam. Karena satu saat kamu akan pasti berbalik ke Tuhan ketika engkau ada di dalam. Kalau di luar, Tuhan gak bisa buat apa-apa. Harus balik dan Tuhan pasti pulihkan. Amin. Banyak orang gak bisa dibawa kembali oleh Tuhan karena apa? Dia keluar. Ketika dia keluar udah selesai. Saudara bisa lihat bagaimana ada Petrus, ada Yudas di Alkitab. Sama-sama, yang satu nyangkal Yesus, satu jual Yesus. Semua mereka lari waktu Yesus ditangkap. Ada yang bertahan, gak ada yang setia. Yohanes yang paling dekat pun kabur. Apakah mereka Tuhan biarkan? Enggak. Sampai detiknya, saudaraku ya, Tuhan tetap tunggu murid-muridnya. Puji Tuhan, Petrus kembali. Puji Tuhan, murid-muridnya yang kembali. Tapi Yudas memilih keluar, meninggalkan Tuhan. Dengan cara apa? Bunuh diri. Dia lari jauh dari Tuhan. Akhirnya apa? Binasa. Yang lain memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi kita ini mau seperti apa?
asal engkau pilih mendekat kepada Tuhan, hidupmu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Oke, itu masih ngantar, ini baru khotbahnya. Bisa tunjukkan buat saya PPT saya. Saudara, inilah yang Tuhan mau rindukan atas hidup kita, serupa dengan Kristus. Amin. Saudara, saya mau bilang ini saudaraku, karena buat Tuhan dia rindu anak-anaknya menerima semua yang baik daripadanya. Dia menyiapkan buat kita apapun langkah demi langkah masa depan kita, sampai ujungnya nanti kita bersama-sama dia dalam kerajaannya. Bahkan baca di Alkitab, setelah dunia ini berakhir, saudara baca di Alkitab, dunia ini akan selesai semuanya. Saudara, Tuhan datang ke dunia bukan menyelamatkan dunia ini, tapi menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Karena dunia ini harus membayar semua dosa, semua pertumpahan darah, semua kejahatannya, dan harus dibinasakan. Karena Yesus tidak mati buat dunia ini. Darahnya enggak membayar itu, darahnya membayar siapa? Kita. Sehingga apa yang dia lakukan hari ini, dia membayar setiap dosa kita, pelanggaran kita, agar saudara selamat. Dia ambil satu-satu, ambil masuk dalam kerajaan Tuhan. Terus apa yang dia siapkan? Dia siapkan yang namanya bumi baru, langit baru, untuk engkau tinggal di sana lagi. Itu yang dia siapkan. Makanya saudara mau seperti apapun berjuang, saudara ya. Saudara berdoa buat dunia ini, nggak akan ada bawa hasil. Yang kita lakukan hari ini cuma menahan yang jahat, agar lebih banyak orang lagi yang diselamatkan. Itu. Kalau dunia ini ya sudah ada patahan-patahan, saudaraku ya, gempa di mana-mana, banjir. Orang berusaha untuk reboisasi, saudaraku, bukannya reboisasi, saudaraku ya, makin digunduli. Pertambangan dan lain sebagainya. Ya, saudaraku ya, kita bisa lihatlah. Kalimantan Tengah kalau sudah musim hujan seperti apa sungainya. Kalimantan Selatan ini baru-baru loh saudaraku, daerah Kandangan saya lihat saudaraku, air meluap. Salah buang sampah. Kalau di Jakarta iya mungkin karena sampah saudaraku. Di Kalimantan sampah segede apa yang nutupin sungai? Tidak ada. Kegedean sungai kita dari sampah yang dibuang. Semuanya itu sedang diatur. Makanya tujuan Tuhan agar kita selamat. Saudara, percayalah. Makanya kita harus ngerti saudaraku ya, untuk kita menerima semua yang baik tadi, Tuhan sedang latih kita untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Kristus itu adalah contoh terbaik yang bisa kita teladani dari siapapun yang ada di Alkitab. Tidak ada yang lain. Kalau di yang lain saudaraku ada dosa, ada pelanggaran yang mereka lakukan, kesalahan demi kesalahan yang mereka lakukan. Siapa di dosa? Daud yang paling terkenal. Dia jahat, dia bunuh Uria, pengawalnya yang paling setia. Dia ambil istrinya, dia nggak tahu cara didik anak dan lain sebagainya. Mau seperti itu? Enggak kan? Kita bisa belajar dari Yesus. Yesus tidak sedetik pun, sekalipun saudaraku ya, melakukan dosa di hadapan Bapa. Berarti kita harus sempurna? Iya. Setidaknya mendekati. Oke. Buka. Kenapa kita mesti serupa dengan Kristus? 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, Saudara, kita ini harus terima kemuliaan dari Tuhan agar kita bisa layak di hadapan Tuhan. Amin. Karena kalau saudara nggak terima kemuliaan Tuhan, saudara nggak bisa masuk surga. Kemuliaan itu yang memancar dari hidup saudara dan orang tahu saudara siapa.
Dan semakin saudara serupa dengan Kristus, kemuliaannya akan semakin besar, kemuliaannya akan semakin memenuhi hidup saudara. Saudara, dalam perjanjian lama, kemuliaan itu artinya kabot. Kabot itu bicara bobot. Ya. Bobot itu apa saudaraku? Bobot itu dalam hidupmu itu enggak didapati terlalu ringan. Orang yang terlalu ringan contohnya seperti Esau. Meremehkan yang ilahi, enggak peduli akan Tuhan. Ya hidupnya asal-asalan. Tapi orang yang berbobot saudaraku, dia ngomong aja ada kuasa, ada otoritas. Ya. Ketika dia datang, dia bawa perubahan sesuatu, itu bobot. Paham ya? Jadi kalau orang, sorry nih ya, kata meremehkan itu karena kenapa? Seringkali karena orang merasa saudara enggak begitu penting, betul? Tapi kalau saudara sangat penting, orang akan respect, hormat sama saudara. Jadi saya berdoa anak-anak Tuhan, jangan terlalu ringan. Jangan gak punya bobot. Punya bobot, di sekolah kamu punya bobot, kamu dikenal orang yang oke, kamu gak pintar secara pendidikan, tapi buatlah dirimu dikenal karena kau rajin, kau suka menolong. Amin. Kalau kamu gak pintar dalam pendidikan dan lain sebagainya, setidaknya kamu juga luar biasa di bidang yang lain. Amin. Jangan sampai semuanya, maaf nih ya, orang Dayak bilang mame, jangan saudara, sudah nggak pintar secara akademik, terus malas, selesai, suka tidur di kelas, terus disuruh-suruh ngomel. Aduh, itu parah banget. Ditanya agama maaf, Kristen. Aduh Tuhan, malu kita loh saudara ya. Nggak ada kemuliaan Tuhan sama sekali sama hidup. Tapi kalau misalnya saudara, ya memang dia nggak pintar sama ini, tapi anaknya rajin, anaknya suka bantu, senang nggak orang? Saya percaya senang. Dan saudara akan dibantu. Ya. Saya pernah alami saudara, saya cerita sama saudara. Saya nggak pernah nggak naik kelas 1 SD, saudaraku ya. Terus saya pindah ke sekolah unggulan, saudaraku ya. Dan waktu itu ya saya sempat kelas 1 SD nggak naik kelas, saya pergi ke kampung, saudaraku ya. Dan puji Tuhan di kampung, saudaraku, walaupun saya nggak naik kelas gara-gara nggak bisa baca kelas 1, saudaraku ya. Ya karena didikan lah, saudaraku ya. Akhirnya saya pindah baca. Karena di kampung, saudaraku ya, boleh naik kelas. Jadi kelas 2 saya nggak pindah ke sana, saya kumpul dengan teman-teman saya yang udah bisa baca dan saya satu-satunya. Tapi waktu itu saudaraku ya saya nggak bisa baca, saudaraku. Saya ini suka kalau misalnya guru suruh, ayo Ki, kamu nyapu yang semuanya, kamu jangan pulang. Ada apa Bu? Enggak, kamu belajar sama ibu sendiri. Suruh saya duduk, ayo Ki, kita belajar biar kamu bisa baca. Setiap hari saya, teman-teman saya pulang, saudaraku, saya itu pengen pulang. Tapi karena guru wali kelas saya, saudaraku, saya diajarin oleh dia. Dia dengan setia ngajarin saya, saudaraku. Sebulan lebih dia ngajarin saya. Dan saya bisa baca. Saudara, apa yang saya mau sampaikan dari cerita ini? Orang lain kalau melihat sebuah ya, walaupun kita kurang di yang lain, ya, ayo anak-anak Tuhan, kita harus punya bobot. Amin. Dalam perjanjian baru, kemuliaan itu artinya doxa dalam bahasa Yunaninya. Artinya apa? Reputasi. Jadi kita ini menggambarkan reputasi kita ini dari kemuliaan yang Tuhan kasih. Ada yang kecil, ada yang besar. Reputasi. Artinya apa?
Reputasi itulah yang akan menggambarkan siapa kamu. Di alam roh pasti orang tahu, oh dia ini anak yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Oh dia ini orang yang punya otoritas, punya kuasa dan reputasi, dilihat itu. Loh kita ini dalam dunia kerja kan dikenal. Kalau misalnya saudara tidak punya reputasi, ya saudara pasti diterima, mungkin jadi staf biasa, betul? Tapi kalau saudara punya reputasi, makanya kalau misalnya ada penerimaan karyawan dan sebagainya, dibutuhkan manajer ini, tapi di bawahnya harus ada reputasinya ya dia pernah kerja misalnya minimal 2 tahun jadi manajer ini, betul? Itu enggak tiba-tiba orang yang enggak punya reputasi tiba-tiba ditempatkan jadi manajer, enggak, saudaraku ya. Dan dicari misalnya yang jujur, yang baik dan lain sebagainya. Jadi anak-anak Tuhan saudaraku ya, kita harus punya reputasi. Agar kita ini semuanya berbeda. Jangan sampai, makanya saya mungkin sering cerita sama saudara, jangan sampai kita ini sedang membuat reputasi kita di sorga nanti. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan nanti di sorga, saudara akan dikenal seperti apa yang saudara lakukan di dunia. Karena di sorga nanti kemuliaan Tuhan akan memenuhi setiap orang. Jadi misalnya saya pernah cerita sama Rick Joyner, pernah ketemu sama Lot. Lot itu kemuliaannya tidak terlalu bersinar, agak redup saudara. Dan sampai hari ini orang yang pergi ke sorga, mereka akan tahu ketemu Lot. Oh Lot yang dulu pernah mengambil keputusan untuk keluar dari Abraham, dan dia pergi ke Sodom dan Gomora, dan dia menikmati hidup di Sodom dan Gomora. Oh Lot yang ketika dia keluar, dia keluar tidak membawa hartanya sama sekali, dan dia dikenal sebagai seorang ayah yang diperkosa anak-anaknya sendiri. Lahirlah Bani Moab, Bani Amon, yang firman Tuhan katakan tidak ada satupun orang Bani Moab, Bani Amon yang boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Orang kenal Lot. Makanya Lot waktu ketemu sama Rick Joyner, dia bilang, Lot kamu jangan pernah ikuti jalan hidup saya. Saya hari ini sangat malu dengan apa yang saya perbuat. Sekali lagi, kita nanti di sorga sama. Kita dikenal sebagai apa sih? Misalnya ada Fani, dia akan nanti di sana di sorga, orang kalian, oh Stefani, orang yang suka nyembah Tuhan. Kalau dia nyembah Tuhan senang. Oh si Kiki, badannya besar, namanya Kiki. Ya. Oh si Kiki, orang yang suka bermain musik buat Tuhan, ya, suka makan dikit. Nah itu contoh, kita dikenal nanti. Oh dia seorang yang rajin. Di sorga tuh kan lihat dari apa? Enggak usah saudara cerita. Oh saya ini kayak gini-gini, enggak. Dari kemuliaan yang kau pancarkan. Makanya hari ini saudaraku, kita sedang membangun itu. Firman Tuhan kata, maka diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Makanya kita ini semakin berproses untuk sama seperti Tuhan, untuk next level, untuk naik tingkat hari demi hari sampai kita mencapai puncak dari sebuah kemuliaan. Makanya firman-Nya katakan dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya apa? Semakin serupa dengan Kristus itu berjalan sepanjang hidup kita. Lanjut. Kita tidak akan pernah menjadi Tuhan, amin. Bahkan jadi dewa. Karena banyak orang berpikir saudaraku, yang ada ajaran yang apa, kalau kamu semedi dan sebagainya kamu jadi dewa. Nah, kalau jadi dewa semaunya sendiri. Saudara kan bisa lihat kan, mitologi Yunani dan sebagainya. Ya, ada yang mencapai ketemu Zeus, ketemu apa, perang-perangan mereka loh saudaraku ya, rebut-rebutan tahta lagi. Jangan saudara pikir saudara, wah nanti saya menjadi Tuhan, ya, atau jadi dewa yang dipercayakan, saya bisa kendalikan petir. Makanya saudara mau jadi dewa petir saudaraku ya, mau jadi ini jadi itu saudaraku. No. Tuhan tidak pernah
membuat kita menjadi sama seperti dia atau jadi Tuhan atau dewa. Jika kita ingin menjadi Tuhan, maka itu adalah dusta dan cobaan dari iblis yang paling tua. Betul? Makanya dia mencobai Adam dan Hawa. Hawa dia bilang apa? Kalau kamu makan buah itu, kamu akan sama seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Hati-hati loh saudaraku ya. Makanya banyak orang jatuh itu karena dia merasa jadi Tuhan. Ketika dia dipakai Tuhan, gak mau lagi tunduk, gak mau lagi hormat sama yang lain, karena dia merasa, oh saya juga bisa. Itu tipuan setan. Saya hari ini bisa. Kalau apa, saya bisa lihat orang ini berdosa, kesalahan pelanggarannya saya lihat. Terus saudara merasa, saya tahu semua. Itu tanda-tanda kejatuhan. Kalau saudara sudah merasa hampir sama seperti Tuhan, itu jebakan setan. Aku sudah bisa melihat semuanya di sorga naik turun. Ya saudaraku ya, luar biasa saudaraku ya. Naik. Dan merasa saudara sudah lebih baik dari orang. Hati-hati. Tuhan tidak pernah ciptakan kita menjadi Tuhan. No. Apa yang Tuhan mau? Lanjut. Tuhan tidak ingin kita menjadi dia, namun dia ingin agar kita menjadi bersifat seperti dia. Amin. Yakni mengambil nilai-nilai, sikap, karakternya dengan cara yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Efesus 4 ayat 22-23. Saudara bisa baca. Saudara, yang Tuhan mau dalam hidupmu semakin serupa dengan Kristus itu adalah nilai-nilai hidupmu, saudaraku ya. Apa? Kejujuran, integritas, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu yang harus kita miliki. Kalau Tuhan bilang jangan mabuk, jangan apa, itu nilai yang harus kamu punya. Jangan tergoyahkan. Saudara bisa lihat Yesus nggak pernah munafik. Saudara bisa lihat sikapnya, ketegasannya, karakternya. Itu yang harus kita punya. Agar apa? Kita yang manusia lama ditanggalkan. Itu yang Tuhan bilang serupa dengan Kristus. Tuhan mau kita itu ninggalin semua kehidupan kita yang lama. Kita yang dulu suka sedikit tersinggung, cemburuan, iri hati, nggak jujur, malas, suka ngumpat. Nih saya ingatin loh anak-anak ya, jangan sembarangan dengan mulutmu. Semakin hari kau semakin mendekat dengan Tuhan, mulutmu kamu pergunakan dengan baik. Jangan ikut-ikutan hari-hari ini, saudaraku ya. Ini hari-hari ini yang diajarin tuh apa? Sumpah loh. Sumpah-sumpah, Tuhan bilang apa? Janganlah engkau bersumpah demi apapun. Anak-anak tuh gampang banget ikutin gitu. Kemarin tuh saudaraku ya, kita pelayanan di sekolah. Ada anak-anak tuh, anjing loh. Tapi sekarang enggak sebut anjing. Apa? Apa banjir, terus apa lagi? Hancrit, hancur, ya kan? Kelihatannya lembut betul, tapi engkau sedang melatih mulutmu memperkatakan yang kasar. Enggak? Nyebut apa lagi? Nama orang tua. Siapa nama bapaknya? Ya saya dulu ngelakuin juga yang sama. Tapi saya sekarang bertobat loh saudaraku, saya gak pernah panggil lagi yang seperti itu. Kalau kau hari ini seperti itu, bertobatlah. Kita diubahkan Tuhan dari kehidupan lama kita yang kalau kita gak berubah binasa. Semakin serupa dengan Kristus, serupa dengan gambarannya, dibaharui dalam roh. Roh kita dibaharui, pikiranmu dibaharui, cara pikir kita,
mindset. Saudara ya. Bukan mindset atau miniset, enggak. Mindset. Pola pikir kita dirubahkan. Amin. Lanjut. Sasaran utama Tuhan bagi kehidupan kita bukanlah kenyamanan, melainkan pengembangan karakter yang serupa dengan Yesus Kristus. Jenis karakter yang perlu dikembangkan dan digambarkan dalam ucapan bahagia Yesus. Saudara bisa lihat di sana, berbahagialah orang yang haus dan lapar, betul? Bahagialah orang yang rendah hati, betul? Itu yang harus kita kejar, saudara. Terus saudara bisa lihat bagaimana buah-buah roh apakah engkau sudah hasilkan hari ini? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah sudah kita punya? Belum, oke, nggak apa-apa, tapi jalanlah ke sana. Amin. Saya masih kurang penguasaan diri, ya nggak apa-apa, yang penting kamu Tuhan aku mau. Jangan bilang, mengertilah saya memang kayak gini. Kan banyak yang kayak gitu kan. Tuhan, emang aku nih, emang orangnya suka cemburuan. Aku nih kalau sudah melihat makanan nggak bisa menguasai diri. Makanya badanku kurus sekali. Ayo mulai saudara. Saya nggak menghina lo saudaraku ya. Tapi belajarlah menguasai diri. Amin. Karena itu penting buat kita. Saudara bisa lihat apa ajaran tentang kasih. Apakah kita sudah punya kasih? Banyak orang hari ini, saya mengasihi dia, tapi ketika diminta bantuan, aduh nggak bisa. Kamu sayang, ya banyak orang kan, selamat hari ibu, betul? Mama, I love you, engkau berjuang begitu luar biasa buat aku. Aku nggak butuh itu, kata mamanya. Tolong kamu cuci baju, cuci piring di belakang. Itu tanda kamu mengasihi aku, kata mamanya. Maaf mama, lagi sibuk main handphone. Saudara, kita ini terlalu banyak ngomong tentang mengasihi. Prakteknya nol besar. Kalau kamu kasihi mamahmu, kasih papamu, bantu mereka. Itu tanda kasih yang lebih besar dari cuma sekedar di media sosial kamu tampang gambar mamamu dan kamu bilang, apa? Happy Mother's Day. Saudaraku ya. Terus kata-kata indah, mamamu enggak butuh itu. Tanya ibu-ibu, betul? Betulkah ibu-ibu? Wah, itu jawabannya dari mereka. Betul? Kalau bisa kamu punya uang, kasihlah sedikit buat papa mamamu. Itu tanda kasih. Amin. Yesus lakukan itu. Ketika dia nolong orang, saudaraku, dia gak bilang cuma nolongin orang. Waktu ada 5.000 orang, belum anak-anak dan perempuan, gak ada makan. Murid-muridnya bilang apa? Tuhan suruh mereka ke kota-kota terdekat, biar mereka makan. Tuhan bilang apa? Enggak, kita yang harus kasih makan. 5 roti, 2 ikan, saudaraku ya. Saudara ini ya aja, bahaya loh. Ya, cuma ada ini. Tuhan bilang, ayo kita angkat. Dan Tuhan kasih makan. Tuhan buktikan dia mengasihi orang-orang. Kasih. Kalau ngasih itu yang realistis dong Tuhan. Ya kalau saudara ikut Tuhan, hidup dengan realistis, nggak pernah bisa sampai. Amin. Ayo kita belajar saudara. Dan saudara bisa lihat tulisan Petrus tentang karakter kehidupan yang efektif dan produktif. Artinya dengan ketekunan kamu akan punya daya tahan, kamu akan bisa diuji oleh Tuhan. Apakah kita sudah sampai ke sana? Oke, lanjut. Kesulitan dalam menyerupai Yesus Kristus terjadi karena mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara, banyak orang, saya mau jadi serupa dengan Kristus. Nggak bisa kalau kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kamu nggak akan mampu, percaya aja.
Aku mau serupa misalnya apa? Dengan cara puasa biasa biar aku bisa mengendalikan diri. No. Itu bukan caranya. Kamu akan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Misalnya, saya mau diubahkan. Saya harus baca Alkitab dengan kekuatanmu sendiri. Ini ya. Kalau kamu mencintai Tuhan, kamu harus melayani. Jadi dia melayani dengan kekuatannya. Ya. Kalau misalnya ini tadi salah kunci. Harusnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kuncinya tadi harusnya jet. Mana-mana. Dan akhirnya apa? Bukan damai sejahtera yang dia dapat. Perkelahian. Si Kiki kepahitan. WL-nya juga kepahitan. Awasi nanti. Harusnya tadi nyanyi kan, seperti rusa rindu sungaimu. Ya, oke ya, nanti ibadah lagu itu ya. Pas waktu ibadah, intronya saudara. Seperti rusa rindu sungai. Betul? Yang awalnya latihannya itu kan. Ini tiba-tiba rusaknya berbeda saudara. Ya. Ditanya, kenapa rusaknya tadi berbeda? Kan rusaknya yang ini. Banyak yang jadi kayak gitu. Tapi kalau orang yang bertumbuh dalam Tuhan, ada damai sedang, oh ya gak apa-apa lah. Ayo kita perbaiki lagi. Paham sampai sejauh ini? Gak bisa dengan kekuatan sendiri untuk menjadi serupa dengan Kristus. Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus untuk saudara serupa dengan Kristus. Karena tidak ada jalan untuk saudara serupa dengan Kristus tanpa Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mampu membuat perubahan-perubahan yang ingin Tuhan buat dalam kehidupan kita. Mengerti? Gimana contohnya hari-hari? Saya ini kadang-kadang saudaraku ya, dulu saya mungkin sering cerita sama saudara apalagi anak muda. Saya ini paling jengkel, paling marah kalau orang tua saya suruh saya cuci piring. Karena kami itu punya giliran cuci piring. Ya, saya, kakak saya, adik saya, saudaraku ya punya giliran. Pokoknya hari ini cuci piring ini, cuci piring ini. Dan kalau misalnya cuci piring suka balas-balasan. Kakak saya, kami dengan adik-adik makan banyak-banyak saudaraku ya, piring masukin semuanya ke baskom. Wah ini makin banyak saudaraku ya. Kakak saya marah-marah saudaraku ya. Giliran nanti adik saya dibalas seperti itu juga. Akhirnya apa? Ya kami sama-sama saling marah kan. Oh kamu ini. Nah tiba giliran saya saudaraku. Giliran saya. Wah saya melihat bukan cuma satu baskom, 2, 3 baskom saudaraku. Gini. Saya nggak terima nih adik saya, kakak saya duduk-duduk lagi nonton televisi. Saya lagi di dapur cuci piring. Tahu nggak, Roh Kudus bicara di hati saya. Nah, mau nggak kamu melakukannya dengan sukacita? Mau Tuhan. Kalau kamu mau, ayo kerjakan. Bukan buat adik-adikmu atau buat orang tua, buat aku. Saya cuma bilang, ya Tuhan, aku mau lakukan buat Engkau. Saya cuci piring, saudaraku ya. Tapi cuci piring saya tuh lihat Tuhan terima kasih. Saya nyuci, tapi ini keingat, saudaraku ya, saya dengar adik saya lagi ketawa-ketawa lagi nonton televisi. Muncul lagi di sini saudaraku, panas saudaraku ya. Dia enak-enakan saya seperti ini. Ya. Biasanya saya bisa panggil, "Woi, bantu dong." Ya. Saya saudaraku ya. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, "Bisa enggak kamu lakukan?" Ya. Kamu mau enggak? Biar kamu enggak teralih sama suara adikmu dan sebagainya. Coba kamu nyanyi pujian. Yesus jalan sertanya, wah sambil lagunya gantian, mungkin satu album saya nyanyiin sampai habisin cuci piring saudaraku ya. Dan setelah itu damai sejahtera nguasain saya. Sejak itu saya diperintahkan, disuruh apapun orang tua saya kerjakan tanpa ngeluh. Sampai saya tuduh lagi, adik kamu aja,
kamu aja, enggak. Dan saya bisa merasakan Tuhan mengubahkan hidup saya. Dari yang saya dulu enggak terima, ngomel dan lain sebagainya, hari ini saya lakukan dengan sukacita. Dan sampai hari ini Tuhan ubahkan saya. Dengan kekuatan siapa? Roh Kudus. Jangan kekuatanmu sendiri, berat. Kita mengasihi orang yang membenci kita juga enggak bisa dengan kekuatanmu sendiri. Harus dengan kekuatan Roh Kudus. Saya pernah cerita sama saudara, ada orang yang menjengkelkan saya sampai bilang, kalau boleh orang ini keluar aja Tuhan, ke neraka aja deh. Tiba-tiba Tuhan bilang, kalau seperti kamu gimana? Oh iya, ampuni saya Tuhan. Tuhan cuma ngomong, selama orang itu aku rindukan dia bertobat dan aku kasih, jangan mengambil keputusan untuk membenci dia. Udah. Dan saya tahu itu Tuhan yang mengubah hati saya. Amin. Minta Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Lanjut. Apa yang harus kita lakukan untuk jadi serupa dengan Kristus? Yang pertama, kita harus bekerja sama dengan pekerjaan Roh Kudus. Amin. Yang pertama, ketaatan adalah kunci untuk membuka kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu. Makanya saya bilang kalau saudara mau bekerja sama dengan pekerjaan Roh Kudus, dengar dia bicara. Dia suruh engkau apa? Taat. Itu kuasa yang mengubahkan engkau. Makanya saudara ya, di tempat ini anak-anak muda, kalau kamu disuruh orang tuamu, disuruh oleh pemimpinmu, kerjakan ini. Ya. Jangan ngomel dulu. Dia nih. Enggak akan ngubahin hidupmu, percaya aja. Tapi belajarlah dengar Roh Kudus bilang apa. Kalau Roh Kudus bilang kerjakan, kamu kerjakan, itu ngubah engkau, ada kuasanya ngubah. Kalau Tuhan bilang di hatimu ketika engkau disuruh untuk jangan ngomel, kerjakan dengan sukacita, ya Tuhan, itu ngubahin engkau. Amin. Sama saudaraku, saya lakukan itu, saya belajar untuk itu. Saya melihat kehidupan lama saya diubahkan oleh Tuhan karena pekerjaan Roh Kudus tadi. Saya kerjasama dengan Tuhan. Saya ini perokok dulu. Ini saya nggak nyinggung perokok, nggak. Nyindir aja. Enggak saudara ya. Saya dulu merokok hampir 1 tahun, 2 tahun rasanya saudaraku ya. Masih SMA. Bisa sambung puting saudaraku ya. Kalau habis ambil lagi saudaraku ya. Dan waktu itu saudaraku ya, saya bertobat, saya kenal Tuhan untuk ngelepasin sulit. Tapi di satu titik Tuhan tuh ngomong ke saya, mau nggak kamu nggak lakukan itu? Saya cuma jawab sama Tuhan, mau Tuhan. Mulai hari ini buat komitmenmu di hadapan untuk kamu berhenti. Ketika saya dengar suara itu saudaraku, saya bilang sama Tuhan, saya ambil saudaraku ya rokok dari kotak yang ada di kantong saya keluarkan semuanya. Saya lagi naik motor sama teman saya waktu itu saudaraku ya. Saya ambil semua isinya saudaraku ya, saya angkat itu sambil di jalan. Ketika sambil di jalan saudaraku saya bilang, Tuhan mulai hari ini aku mau berhenti, sambil saya remes-remes. Saya mau berhenti dan saya tidak mau merokok lagi. Dan sambil jalan saudaraku ya, mau gigi kenapa mau gigi? Ya, sambil jalan saudaraku ya, itu sampai habis di tangan saya. Dan sejak itu saya berhenti. Saudara, ini saya nggak nyinggung saudara. Kalau saudara rasanya masih, ya silakan. Tapi coba dengarkan Tuhan bicara di hatimu. Kalau Roh Kudus bilang silakan teruskan katanya saudaraku ya. Ya saya mau ngomong apa saudaraku ya. Tapi kalau saudara tiba-tiba Tuhan bilang, percayalah kalau Tuhan sampai udah bilang, kamu pasti diberi kekuatan untuk berhenti. Amin. Jangan sampai nunggu sakit paru-paru dulu saudaraku ya. Jangan. Berat saudaraku ya.
Oke. Ih Timot, kenapa senyum-senyum kamu? Kamu gak kayak gitu kan, Mat? Oh enggak, puji Tuhan. Daniel, mana Daniel? Oh enggak. Kamu ketawa juga. Ya, cuma Tuhan yang tahu lah. Saudaraku ya, kita cuma bisa ketawa-ketawa aja di sini. Saudara, ayo kita belajar sama-sama. Amin. Tuhan mau kita semakin serupa dengan Yesus. Bertindaklah lebih dahulu, jangan menunggu sampai kuat dan yakin. Bergeraklah dalam kelemahan, dalam melakukan tindakan yang benar. Amin. Nggak apa-apa saudaraku ya, Tuhan saya ini masih salah. Saya ini masih melakukan kelemahan ini. Yang penting engkau mau bertindak dan melangkah. Tahukah saudara, anak bungsu itu tetap salah. Tapi dia melangkah, dia pergi ke orang tuanya. Kalau dia cuma diam di sana, ampuni aku Tuhan, tapi nggak pernah datang ke bapaknya, bisakah hidupnya diperbaiki? Enggak. Dia harus datang ke sana, walaupun harus jalan kaki. Daud juga dalam segala kelemahannya dia tetap jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku nih masih suka sama wanita. Bahkan sampai masa tuanya kan, dicariin tuh Abisak, wanita yang cantik masih muda. Bukan untuk bersetubuh katanya, tapi untuk apa? Jadi bantal guling. Loh, baca di Alkitab serius loh saudara. Itu kakek-kakek tua. Tapi Daud kok bisa berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa? Daud jujur di hadapan Tuhan. Dia mau datang ke Tuhan. Bilang, aku masih kayak gini. Tolongi aku ini. Dan Tuhan, apakah Tuhan buang Daud? Enggak, dia terima Daud. Kesukaan Tuhan dari setiap kita adalah ketika kita dalam kelemahan kita mau jujur dan mau datang ke Tuhan. Pak Yusak Cipto, Bu Yin mungkin sering cerita. Pak Yusak itu selingkuh sama pembantunya. Waktu Bu Yin masih kecil dia lihat papahnya nyiumin pembantunya, saudara. Terus orang yang di tempat kerjanya, saudara, dia lihat sendiri. Apakah Tuhan buang? Ayo, enggak. Dia jujur di hadapan Tuhan, aku masih kayak gini Tuhan. Dan dia diubahkan Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Pak Yusak pernah cerita, ketika dia dia mau nonton bioskop, dia suka sama Marilyn Monroe, betul? Ketika dia suka sama Marilyn Monroe, dia bilang, Tuhan aku mau nonton. Dia ini suka mau nonton, dan Tuhan cuma ngomong, aku nggak suka kamu nontonnya kayak gitu. Tahu jawaban Pak Yusak? Pak Yusak cuma bilang apa? Yang nggak suka kan engkau Tuhan, aku suka. Dan waktu itu Tuhan coba bilang sama, mulai hari ini kamu akan tidak suka dengan itu. Ya kita lihat aja nanti Tuhan. Nah, tadi. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika dia datang bioskopnya kan ada poster besar biasanya Marilyn Monroe. Dia lihat, kok jelek ya Tuhan ya? Kok nggak menarik sama sekali? Dan setelah itu saudara, dia bilang, nggak jadi nonton ya, nggak jadi nonton deh Tuhan. Jelek, nggak bagus sekali. Pulang. Dan dia cerita sama istrinya, nggak jadi. Marilyn Monroe-nya udah jelek. Dan Tuhan yang baik. Karena dia jujur sama Tuhan. Aku nggak mampu, aku nggak kuat kalau bukan engkau. Amin. Izinkan Roh Kudus bekerja. Inilah cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus sehingga karakter kita berkembang. Amin. Yang kedua, Efesus 4 dulu. Efesus 4 ayat 22-23 menjelaskan mengenai 3 tanggung jawab kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pertama, kita harus memutuskan cara-cara dalam bertindak, cara lama yang bertindak. Semuanya harus ditinggalkan. Ubah dengan cara seperti yang Kristus mau. Amin. Yang kedua, kita harus mengubah pola pikir kita. Cara berpikir kita itu harus diubahin. Kalau saudara mau kaya, hemat, nabung. Stop. Karena itu bukan cara kerajaan surga. Cara kerajaan surga apa? Kalau kamu mau diberkati, mau limpah, nah betul, menabur. Tidak ada petani
yang bisa kaya raya kalau dia tabung semua tuh benih padi? Nggak ada. Dia harus tabur itu di ladang sehingga berlipat kali ganda, memberi makan buat banyak orang. Pola pikirnya loh. Nggak usah kasih perpuluhan itu menggemukkan pendeta. Banyak juga yang nggak gemuk, saudara. No. Kalau pola pikir saudara, kasih perpuluhan itu membuat gereja semakin aja, kaya raya aja, kita semakin miskin. No. Itu pola pikir yang salah, yang ditanam oleh setan. Perpuluhan itu, kata Tuhan, uji aku. Bukankah aku membuka tingkap-tingkap di langit untuk memberkati hidupmu dan membuat belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan tidak menyentuh hidupmu? Pola pikirnya harus diubah. Gak usah kamu pikirkan uang perpuluhannya mau dipakai buat apa. Itu tanggung jawab dari yang makainya di hadapan Tuhan. Kalau dia gunakan untuk menyelewengkan, untuk kesenangan dirinya dan sebagainya, dia tanggung jawab sama Tuhan sendiri kok. Tuhan yang berhak untuk menghukum atau memberikan punishment sama dia, bukan engkau. Kalau engkau, hatimu aja yang paling beres dulu. Tuhan, aku persembahkan ini perjanjian yang mengikat aku dengan engkau, dan semua yang aku kerjakan dibuat berhasil karena penjagaan dan pertolonganmu. Itu aja sikap hatimu. Pola pikir harus diubah. Amin. Yang ketiga, kita harus mengenakan karakter Kristus dengan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baru dan saleh. Kalau awalnya kita suka mengumpat, ubah, berhenti, jangan mengumpat. Harus dimulai dengan langkah pertama dulu. Kalau orang ngomong ini dan lain sebagainya, ngomong jorok dan lain sebagainya, berhenti, tinggalkan. Orang suka nonton pornografi, saudaraku ya, berhenti. Kalau zaman dulu orang bilang dia harus buang kaset-kasetnya, kalau hari ini HP-nya ini buang. Enggak, saudara. Hari ini lebih berat, buang HP-nya. Waduh, gimana saya belajar dan sebagainya? Karena tantangannya ada di sana. Tergantung kamu sama Tuhan seperti apa. Ayo mulai kembangkan kebiasaan-kebiasaan seperti yang Tuhan mau. Amin. Kalau mengeluh kebiasaanmu yang lama, ubah dengan apa? Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semakin nih emosi, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik. Semakin dengarin omongan yang menyakitkan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kau kirim saudara yang suka memberkati aku. Ya, jangan kebalikannya. Ajar kurang nih orang, sudah dibantu diomongin ya loh saya. Mau tak emek-emek dikit, boleh Tuhan izin saya kasih sedikit karamak darah dulu buat wajahnya. No, ubah semuanya, amin. Karena karakter adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan kita yang dibentuk satu persatu. Amin. Ayo, kamu mau dikenal seperti apa saya bilang tadi? Dimulailah dari langkah kecil, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan menggunakan firman-Nya, orang-orang dan keadaan-keadaan untuk membentuk kita. Firman Tuhan memberikan kebenaran untuk bertumbuh, umat Tuhan memberikan dukungan untuk bertumbuh, dan keadaan-keadaan memberikan lingkungan untuk bertumbuh. Saudara, yang kedua, untuk saudara serupa dengan Kristus, saudara harus mengizinkan firman Tuhan bekerja dalam hidupmu. Sukalah mendengar firman, amin. Dengar firman, dengerin khotbah, tangkap yang kalau Tuhan bicara dalam hidupmu. Amin Tuhan. Saudara, kemarin ada hamba Tuhan yang datang, saudara bisa lihat kan bagaimana mereka menangkap firman Tuhan. Yes, ya Tuhan, amin. Amin itu tanda saudara, aku ambil itu buat hidupku Tuhan. Amin itu kan ya dan terjadilah artinya saudara. Jadi kalau saudara nangkap firman, amin Tuhan. Rohmu itu melonjak dan mengambil itu. Itu firman, itu yang bisa ngubahin hidup kita. Terus orang-orang, saudara kan bilang, Tuhan ajari aku untuk tidak suka mengeluh lagi. Tiba-tiba datang Tante Erna. Ingat,
Datang Tante Tirsa, Tuhan aku mau belajar Tuhan, gak mau ngeluh lagi. Tirsa, tolong kamu bersihin WC sana. Saya bilang, Kak Irna, aku tadi itu habis sudah bersihin dapur, kok ini aku lagi. Tuhan cuma bicara dia nih, loh kamu tadi bilang untuk kamu gak ngeluh kan? Ini aku kirim orang buat kamu gak mengeluh. Sering gak kayak gitu? Tuhan, aku mau punya hati yang mengampuni. Tiba-tiba ada datang orang, Cisian, kamu dengar gak? Itu tuh Kak Erna ngomongin Cisian loh. Wah, Cisian bilang apa? Dia ngomong apa? Iya, Cisian dia bilang cantik sekali. Oh, kalau itu aku gak tersinggung, kata Cisian. Enggak, dia bilang Cisian itu orangnya kayak gini, judes, suka marah-marah. Oh, Cisian saudara, wah apa? Berdiri rambutnya semua. Enggak, saudaraku ya. Tiba-tiba Tuhan ngingatin, loh kamu tadi kan minta untuk punya hati yang mengampuni. Ya Tuhan kirim orang-orangnya, saudaraku ya. Dan iya Tuhan, ayo praktek kata Tuhan. Akan ada orang-orang yang akan mengubah karaktermu. Bisa lewat pemimpinmu, bisa lewat orang tuamu, bisa dengan orang-orang yang menjengkelkan engkau sekalipun. Siapkah saudara menerima mereka? Keadaan-keadaan juga. Tiba-tiba keadaan tidak baik. Gimana reaksimu? Gimana karaktermu? Marahkah engkau? Atau engkau bersyukur dan memuji Tuhan? Ayo saudara bisa lihat kehidupan kita. Percayalah, orang-orang akan mengubah kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Firman akan mengubah kita seperti Kristus. Keadaan lingkungan kita juga sama. Yang terakhir, menjadi seperti Yesus Kristus adalah proses pertumbuhan yang tidak instan. Bukan tiba-tiba langsung berubah. Kita bukan mie goreng Indomie yang tiba-tiba jadi. Enggak. Kita ini mutiara yang diproses menjadi batu mulia. Betul? Tahukah saudara awalnya mutiara itu dibentuk? Itu dari sebutir pasir masuk ke kerang. Dan kerang ini kesakitan karena ada benda asing. Saudara pernah masuk benda asing gak di mata saudara sih ya? Biar saudara tahu merasakannya, saudara, yang perasaan kerang ini seperti itu. Kelilipan kayak gitu ya saudara. Saudara berusaha ngeluarin, aduh gak keluar-keluar. Ada yang katanya celupkan mata ke air, celupkan mata ke air. Saya pernah lakukan itu, mata saya merah semuanya saudaraku ya. Serisih sama sekali. Nah mutiara, kerang tuh kayak gitu, masuk sebutir pasir. Akhirnya apa? Dia keluarkan cairan yang menutup, membungkus pasir ini kan. Dia bungkus lapis demi lapis, lapis demi lapis. Agar apa? Itu gak nyakitin dia lagi. Tahu gak? Mutiara diproses dari apa? Kesakitan. Sehingga jadi mutiara yang berharga. Betul? Kita juga sama. Proses Tuhan dalam hidup kita enggak langsung tiba-tiba. Benda mulia, logam mulia itu diproses dengan banyak proses sehingga mereka bisa jadi mulia. Gak gampang. Jadi kalau hari ini kau mau jadi mulia di hadapan Tuhan, prosesnya harus dilewati. Tahukah saudara, produk-produk terkenal hari ini itu bukan dari bahan-bahan sembarangan, tidak kan? Mau apa saudaraku? Tas Hermes, Louis Vuitton dan sebagainya. Saudara bisa lihat pekerjaan yang mereka lakukan, kerjakan apa yang ada di dalamnya. Jam-jam tangan yang mahal itu bukan cuma sekedar ada baterai, ada penggeraknya untuk jarum-jarumnya, enggak. Ada yang dimasuki mutiara di sana, ada dimasuki saudaraku ya, macam-macam.
semuanya kualitas yang terbaik, sehingga dia jadi barang yang berharga. Proses, gak tiba-tiba. Kedewasaan rohani bukan instan dan otomatis, tapi progresif dan bertahap yang berlangsung sepanjang sisa hidup kita. Amin. Jadi kita ini semakin serupa dengan Kristus itu berjalan hari demi hari sampai kita selesai di dunia ini. Dan Tuhan bilang, selesai nak. Seiring dari proses yang kamu alami, rumahmu di sorga udah selesai. Kembalilah kepada. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau hari ini Tuhan bentuk kita langkah demi langkah, bersyukurlah karena Dia mencintai engkau. Karena Dia mau beri yang terbaik buat engkau. Buat saya saudara, yang sulung juga diproses. Ketika dia harus mengalami, melihat, oh kenapa anak seperti itu proses buat dia untuk dia punya hati yang benar. Kalau enggak akan ada yang tahu, sulung ini akan merasa benar aja. Ayo cek hidup kita. Kita adalah sebuah karya yang sedang berjalan, amin. Karya apapun yang belum selesai berkaitan dengan karakter kita akan Tuhan selesaikan pada waktunya nanti. Jadi jangan tunggu kapan ya Tuhan aku berubah. Saudara bukan Superman yang tiba-tiba tarik baju langsung muncul tanda S di sini. Ya, tapi Superman sekarang celana dalamnya sudah di dalam, nggak ada di luar. Ngerti? Kita bukan Ultraman tiba-tiba berubah. Tahu apa sih sekarang? Henshin. Enggak. Jangan saudara lihat yang di dunia ini. Dunia ini bilang langsung berubah-berubah. Enggak ada. Semuanya proses progresif. Progres. Naik perlahan tapi pasti. Sampai serupa dengan Kristus. Tapi seperti lagi, saya kan lagi proses pagem. Sehingga saudara enggak ngelakuin apa? Enggak, baca tadi. Bertindaklah walaupun dalam kelemahan, melangkahlah. Jangan bilang, pahami saya Bang Pagem, saya kan memang gini. Saya dari kecil diajarin orang tua saya mabuk-mabukan. Jadi kalau suruh saya berhenti mabuk-mabukan, nggak bisa, berat. Nggak bisa. Melangkah, aku mau Tuhan. Nanti Tuhan yang beri kekuatan, amin. Nanti saudara gak suka sendiri, percaya aja. Tiba-tiba nih kalau Tuhan yang ngubahin itu saudara tiba-tiba gak suka. Saya sampai hari ini sulit ngomongin orang, jujur. Nyumpahin orang apalagi. Sampai saya tuh bilang, saya ini sampai hari ini tuh semakin sulit kok ngelakuin dosa rasanya. Serius. Saya gak sombong, enggak. Saya tuh sampai berpikir loh saudara, kok orang enak ya, nyaman ya ngomongin orang apa. Kok saya berat. Bukan ngomongin maksudnya saya ngomong sama istri, kamu tahu nggak ini ada masalahnya gini, orangnya gini. Bukan ngomongin yang kayak gitu loh ya. Kalau yang itu ya harus kita bicarakan. Yang salah ini ngomongin orang tuh misalnya, tahu nggak dia kayak gini. Iya. Emang tuh kurang ajar banget tuh. Tanpa saudara berpikir untuk gimana dia berubah. Berhenti sampai istilahnya merendahkan dia. Paham? Yang Tuhan gak suka kamu ngomongin orang itu adalah kamu rendahkan dia. Kalau bisa dia tuh terima hukuman, dan kalau bisa neraka tempatnya. Itu Tuhan gak suka. Di Alkitab kan saudara bisa lihat kan. Kamu masih ingatkah Epaphroditus, betul? Kamu ingatkah ini Paulus ngomongin orang loh di suratnya. Tapi tujuannya apa? Gimana keadaan mereka? Iman mereka seperti apa? Aku mau datang, aku mau lihat kalian. Tuh? Boleh. Yang salah itu adalah kalau ibu-ibu lagi berkumpul ngomongin orang, terus nggak pernah kasih solusi. Kalau ngomongin misalnya, tahu nggak, Ibu Budi itu loh sama Bapak Budi lagi kesusahan makan. Iya, karena suaminya malas. Bla 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 bla. Udah selesai. Kalau bisa tuh ya, wah kasihan ya. Ayo kita datang bantu. Terus kamu punya nggak pekerjaan biar dia bisa kerja? Itu yang Tuhan suka.
Amin. Kok nggak ada yang amin di sini? Amin. Ya. Tuhan lebih tertarik membangun karakter kita dibanding apapun juga. Amin. Saya sering kali bilang sama saudara, Tuhan itu kalau mau kita selamat, udah waktu kita percaya Yesus, sudah kita semua ke surga deh. Betul? Kalau dia mau kita selamat, ternyata kita masih hidup sekarang. Banyak ujian tantangan yang kita hadapin. Banyak derai air mata yang kita lewati. Kenapa? Dia mau ubah kamu untuk kamu jadi prince of God, princess of God. Amin. Loh, dia itu mau nanti percayain saudara. Kuasa, otoritas, bagian-bagian yang dia akan tempatkan buat hidupmu nanti di kerajaannya. Makanya dia latih engkau sekarang. Jangan sampai nanti kamu jadi anak manja, dipercayakan sebuah kota gak punya tanggung jawab, semaumu sendiri. Ya, Tuhan gak butuh orang yang seperti itu. Dia butuh orang-orang yang punya karakter seperti Kristus, yang punya tanggung jawab, yang mau berkorban dan meletakkan hidup. Itu yang Tuhan mau. Makanya dia sangat konsen dengan kita, dengan karakter. Kalau ada orang misalnya contoh saudara, Tuhan habisi dulu semua kekayaannya, semua keluarganya yang selama ini dia banggakan, agar dia berubah, Tuhan akan kerjakan. Kalau di Alkitab itu Ayub, pekerjaannya habis, keluarganya habis, kesehatannya diambil untuk membentuk karakter, untuk melihat dia apakah dia mengucap syukur, apakah dia tetap saleh dan beribadah kepada Tuhan. Sempat, saudara baca di Alkitab, sempat Ayub itu menunjukkan dirinya. Dia mau marah-marah, dia mau protes ngeluh sama Tuhan, dan Tuhan bilang, siapa kamu? Di mana kamu ketika aku membentuk ini? Dia sadar, ya Tuhan, aku salah. Tapi Tuhan tetap mengasihi Ayub, dan dia kembalikan semuanya, betul? Anaknya dikembalikan. Makanya saudara hari ini bisa kenal banyak nama. Ada Kesia, Karen Hapuk, terus siapa lagi? Yemima, itu anak-anak Ayub. Jadi kalau ada namamu seperti itu, kamu anak? Enggak, saudara, bercanda. Ya, kamu anak Tuhan Yesus. Amin. Hartanya dikembalikan Tuhan, betul? Istrinya saya nggak tahu, saudara, apakah istri yang lama atau istri yang baru, saya nggak tahu, saya nggak berani ngomongin itu. Tapi Tuhan pulihkan, betul? Kau juga sama. Buat Tuhan tuh penting dirimu berubah. Kalau kita diproses serupa dengan Kristus, Tuhan latih kita. Tutup Alkitab saudara, kita doa. Saya mau kita nyanyikan lagu tadi, saudaraku ya. I need your mercy, I need your grace, I need your hand, saudaraku ya. Karena kenapa? Sekali lagi hidup kita ini butuh belas kasihan Tuhan, amin. Karena kita ini terlalu banyak kelemahan, dosa, kita butuh belas kasihannya untuk mengubahkan kita, amin. Ayo bersikaplah, punya kerendahan hati yang jujur sama Tuhan. Tuhan, aku butuh anugerah-Mu untuk mengubahkan hidup. Kita butuh apa, saudara? Kita butuh anugerah, kebaikan Tuhan untuk terima kita. Kita butuh tangan Tuhan. Saudara percayalah, dalam kehidupan kita ada tangan yang tidak terlihat, tapi tangan itu mengendalikan segala sesuatu. Ada orang-orang yang mau merusak hidupmu, mau menggagalkan studimu, menggagalkan semua pekerjaanmu, tapi ada tangan Tuhan yang bisa menghentikan orang itu dan tidak bisa menyentuh kita. Saudara nggak tahu, tapi tangan itu bekerja. Kita butuh tangan Tuhan. Kita butuh Tuhan leading the way. Dia memimpin kita di setiap jalan kita. Amin. Kalau saudara lihat tadi, tidak ada satu hari pun tanpa Tuhan mimpin. Ayo kita nyanyikan lagu ini. Biar ini jadi doa setiap kita, saudaraku ya. Kita butuh anugerah Tuhan, kita butuh belas kasihannya. Kita butuh Dia menyertai kita di setiap jalan kita. I need your mercy,
I need your grace.